tega memutilasi beberapa bagian tubuh si Jungko dan ditusuk-tusuk pakai jarum jahit. Aduh. Halo warga bumi yang masih di rumah aja, semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap produktif walaupun kalian masih di rumah aja. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas kisah tragis dari Jepang. Tapi sebelum aku mulai videonya, pastikan kalian like dan tekan tombol subscribe serta aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya. Oke? Jadi kisah yang satu ini adalah kisah pembunuhan yang sangat tragis di mana korban dan pelaku masih berusia belasan tahun dan itu terjadi selama 44 hari di mana tak seorang pun mengetahuinya. Jadi di kisah ini korbannya adalah bernama Junko Furuta di mana dia masih berusia 16 tahun dan masih bersekolah, tapi di pulang sekolah dia biasanya itu kerja paruh waktu. Jadi kalau misalnya dia habis pulang sekolah dia langsung kerja. Nah, di sekolah ini si Junko Furuta ini dikenal sebagai anak yang cantik, baik, manis, aktif. Karena cantiknya si Junko ini, hal itu yang membuat dia jadi terkenal dan populer di sekolahnya. Nah, karena itulah juga jadi cowok-cowok di sekolahnya ini banyak yang kayak naksir sama dia, suka sama dia. Terus pengen tahu gimana sih si Junko ini, pengen deket lah orang sama dia kan karena cantiknya dia, terus aktif, pintar gitu. Nah, sampai ada salah satu juga siswa di sekolahnya itu yang suka sama si Junko bernama Miyano. Sebenarnya si Junko ini bukan kriterianya si Miyano, karena si Miyano ini suka sama cewek-cewek nakal. Si Miyano ini dikenal di sekolah itu sebagai anak yang suka membuli, nakal, dan dia itu tidak biasa dengan penolakan karena dia itu punya koneksi dengan Yakuza. Jadi apapun yang dia mau, apapun yang dia suruh, orang-orang itu harus nurutin dia walaupun kita itu bukan siapa-siapanya dia. Jadi guys, habis itu si Miyano ini pura-pura lah baik-baik deketin si Junko. Nah, ternyata dia ini ada maunya. Dia mau jadian sama si Junko, lalu diutarakannya lah perasaannya ini sama si Junko. Junko, aku cinta lo sama kamu, gak kau jadi pacar aku. Nah, ternyata si Junko ini gak mau nerima cintanya si Miyano dengan alasan, aku gak mau pacaran dulu Miyano, aku mau sekolah dulu lah, kau pun masih sekolah pacar-pacaran kerja kau. Gitu Wak. Nah, waktu si Junko ini pulang dari tempat kerjanya, si Junko ini lagi sialnya nih Wak. Dia kebetulan lewat dari tempat si Miyano dan teman-temannya ini lagi nungguin cewek-cewek buat dirampok dan diperkosa. Disitulah awal mula kasus ini. Karena tadi si Miyano ini ditolak sama si Junko, kesempatan lah dia ini buat nyulik si Junko. Jadi adalah nih Wak, temennya si Miyano ini namanya Minato. Nah, disuruh nih, Minato, kau tendang dulu nanti sepeda si Junko itu ya, habis itu berpura-pura datang, aku bak pahlawan nanti, oke? Nah, maulah si Minato ini, ditendangnya lah sepeda si Junko ini kan, wah jatuh lah dia kan. Terus kucuk, datanglah si Miyano ini bak pahlawan kan, pura-pura dia, pura-pura baru sampai dia di tempat itu. Kok apa si Junko ini Minato? Kok pun sana kok gitulah ceritanya kan. Nah, habis itu ditawarilah si Junko ini sama si Miyano buat diantarin pulang naik mobilnya dia. Ayolah Junko, kau antar aja lah daripada kau nanti celaka kau di jalan, ayolah sama aja lah kita. Nah, dengan polosnya si Junko ini maulah dia, ya udahlah ayolah kita pulang bareng lah, nanti aku ngeri pula dia papain, gitulah kan, maulah dia. Nah, ternyata si Junko ini dibawa ke gudang kosong sama si Miyano. Setelah mereka sampai ke gudang itu, si Miyano ini kayak nyinggung-nyinggung bahwa dia itu punya koneksi dengan si Yakuza. Nah, ibaratnya si Miyano ini bilang kalau dia tuh, kau ini ya, aku ini punya koneksi sama Yakuza, kau jangan macam-macam sama aku, kau harus ikuti perintahku. Kalau aku minta kau mau jadi pacarku, harus mau kau, kalau enggak, bantai semua keluarga kau gitu. Setelah mereka dari gudang ini, dibawalah si Junko ini ke sebuah hotel. Setelah itu, si Miyano ini menelpon dua temannya lagi yang bernama
Jo Okura dan Yasushi Wanatabe untuk datang ke hotel tersebut. Sementara si Minato yang nendang sepeda si Junko tadi ikut nyusul si Miyano. Nah, habis itu ditelepon lagi lah temannya si Ogura ini sama si Yasushi tadi untuk bilang, kalian ke rumah si Minato ya, aku mau bawa si Junko ini ke rumah si Minato aja lah. Nah, habis itu kesana lah mereka, dibawalah ke si Junko ini ke rumah si Minato. Si Miyano dan teman-temannya ini punya rekam jejak memperkosa perempuan secara beramai-ramai. Nah, kebetulan malam itu si Junko lah yang menjadi korban mereka berempat. Di sisi lain, orang tua si Junko ini udah khawatir nih, karena si Junko ini nggak pulang-pulang udah beberapa hari. Karena cemasnya, orang tua si Junko ini diteleponnya lah polisi untuk nyari si Junko ini. Nah, gak lama kemudian si Junko ini nelpon orang tuanya buat bilang bahwa dia ini lagi nginep di rumah teman-temannya selama beberapa hari. Dan si Junko ini meminta kepada orang tuanya agar pencarian dirinya itu dihentikan oleh polisi. Ternyata si Junko ini nelpon orang tuanya atas permintaan dari si Miyano. Nah, jadi yang disuruh nggak dicari dan jangan khawatir itu si Miyano lah bilang, kau telepon mama kau, bilang jangan dicari-cari lagi, kok enggak aku bantai semua keluarga kau. Itu karena si Junko ini sempat dicari sama polisi, si Junko ini dipaksa lagi sama si Miyano buat mengaku kepada kedua orang tua Minato bahwa dia itu adalah salah satu pacar dari mereka berempat. Tapi orang tua si Minato ini nggak sepenuhnya percaya sama pengakuannya si Junko. Meskipun orang tuanya ini nggak percaya, mereka tuh memilih untuk diam gitu loh, karena si Miyano ini punya koneksi dengan Yakuza. Belum lagi anaknya si Minato ini udah mulai kasar sama orang tuanya, mulai suka-suka mukul dia. Rumah orang tua si Minato inilah yang menjadi saksi bagaimana Miyano dan teman-temannya menyiksa Junko. Berdasarkan sumber berita, si Junko ini sering menjadi sasaran kekerasan dan diperkosa lebih dari 400 kali oleh si Miyano dan teman-temannya ini. Tubuh si Junko ini digantung di plafon, dijadikan layaknya samsak. Nah, lebih parahnya lagi, perut si Junko ini dipukul pakai barbel. Selama si Junko ini disiksa sama si Miyano, si Junko ini jarang sekali dikasih makanan yang layak sama mereka berempat. Si Junko ini dibuat kelaparan dan dipaksa memakan kecoa hidup, lalu meminum urinnya sendiri. Gak sampai di situ aja, si Miyano sama 3 temannya ini lagi nih tega menempeli tubuh si Junko dengan lilin panas dan menyulut tubuh si Junko dengan rokok dan korek api sampai sebagian tubuh si Junko ini sampai terbakar. Dan gak sampai situ aja, mereka ini tega memutilasi beberapa bagian tubuh si Junko dan ditusuk-tusuk pakai jarum jahit. Aduh, gila nih anak berempat ya, memang bener-bener psikopat lah memang. Aku sebenarnya udah ngilu baca penyiksaan si Junko ini, cuman demi warga bumi nggak apa-apa lah, aku tahan-tahan lah ngilu ini ya. Kita lanjut. Miyano dan ketiga temannya ini bahkan nggak segan-segan memasukkan benda-benda asing dan tak masuk akal ke dalam alat kelamin dan anusnya si Junko. Oh my god. Sampai si Junko ini mengalami pendarahan hebat dan kehilangan kemampuan mengontrol kandung kemih dan air besar. Setelah si Junko ini disekap kurang lebih 16 hari, jadi ada seorang cowok yang diintimidasi oleh si Miyano dan teman-temannya untuk memperkosa si Junko. Nah, setelah itu ia pun melaporkan kejadian tersebut kepada saudaranya. Lalu saudaranya ini menelpon polisi untuk memeriksa rumah si Minato. Ternyata kedua polisi ini tidak pergi ke rumah si Minato dan mengecek ke dalam rumah si Minato ini. Lebih parahnya lagi, dua polisi ini nih malah membuat pernyataan bahwa tidak ada seorang gadis di rumah si Minato ini. Aduh pak, kalau aja kalian bener-bener kerja di situ, itu si Junko itu bisa selamat itu pak. Selama si Junko ini disekap kurang lebih 1 bulan, si Junko ini mencoba untuk menelpon kepolisian. Tapi
usahanya ini kepergok sama si Miyano. Aduh, makin gila lah ini si psikopat satu ini. Aduh, udahlah, kita lanjut ya. Ketahuan lah si Junko ini sama si Miyano, marah besar lah si Miyano ini sama si Junko. Dibakarnya lah kaki si Junko ini, terus dimasukkannya botol besar ke dalam anusnya si Junko, sampai si Junko ini mengalami pendarahan hebat dan kejang-kejang. Karena udah nggak tahan lagi nih si Junko ini, udah pasrah lah dia sama hidupnya dia. Sampai dia pun akhirnya minta sama si Miyano ini, udahlah Miyano, kau bunuh aja lah, aku udah nggak tahan lagi aku sama siksaan ini. Daripada kayak gini aku terus kau matikan, enggak kau siksa iya gitulah ya kan ceritanya. Tapi si Miyano ini nggak mau, dia tuh masih belum puas nyiksa si Junko ini. Dia masih pengen lebih dan lebih lagi. Sampai setelah penyiksaan itu, dia akhirnya menyuruh si Junko ini tidur di balkon, padahal waktu itu lagi musim dingin. Bayangkanlah, kalian bayangkan dulu ini ya, kakinya dibakar, ada luka di sana sini, terus disuruh tidur di luar, musim dingin lah. Gak tau lagi lah aku bilangnya itu lah weh. Karena banyaknya siksaan yang diterima si Junko ini, sampai akhirnya tubuhnya itu kehilangan mengontrol kandungan kemih, dan ususnya itu nggak bisa lagi mengolah makanan dan minuman. Memasuki bulan Januari, kondisi si Junko ini mulai berubah nih. Jadi tubuhnya yang mengalami luka-luka tadi itu mulai membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Tapi walaupun begitu kondisi si Junko ini, hal itu nggak menurunkan niat si Miyano dan teman-temannya ini buat menyiksa si Junko. Si Miyano dan teman-temannya ini kembali lagi memukuli Junko dengan barbel, menendang dan meninju Junko hingga meletakkan lilin panas di atas kelopak mata Junko. Aduh Tuhan, nyiksa banget sumpah. Setelah tadi si Junko disiksa, disuruhlah si Junko ini Junko diri kau di depan kami berempat. Habis itu, tahu kalian, dipukulnya lah kaki si Junko ini. Habis itu disiramkanlah cairan ke kepalanya, ke mukanya, ke lengannya, terus ke kakinya. Habis itu dibakar. Jadi kayak setengah badannya ini dibakar lah sama mereka. Nah, pas dibakar itu si Junko, dia masih berusaha untuk madamin api yang di sebagian badannya ini dengan tangannya ini. Nah, setelah dia 2 jam disiksa, barulah dia mati. Meninggal lah dia. Aduh, ngeri kali ya. Aduh, ya ampun. Setelah si Miyano sama teman-temannya ini tahu kalau si Junko itu udah meninggal, dibungkusnya lah jasad si Junko ini pakai selimut, terus dimasukkanlah ke dalam drum, lalu dimasukkanlah semen yang basah. Pada jam 8 malam waktu setempat, si Miyano dan teman-temannya ini membawa drum tersebut ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo dan membuang drum berisi jasad Junko tersebut. Akhir Januari tahun 1989, Miyano dan teman-temannya ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian mereka diinterogasi pada tanggal 29 Maret 1989 dan mereka mengakui semua perbuatannya kepada pihak berwajib. Kemudian, drum berisi jasad Junko tersebut ditemukan sehari setelah proses interogasi, tepatnya pada tanggal 30 Maret 1989. Setelah kasus ini terbongkar, pengadilan setempat menjatuhkan hukuman kepada Miyano dan teman-temannya, tetapi hukuman yang mereka terima dinilai tidak sesuai atas apa yang mereka lakukan kepada si Junko ini. Hukuman teringan hanya 7 tahun penjara dan hukuman terberat hanya 20 tahun penjara. Kenapa sih hukuman yang mereka terima seringan itu? Nah, pengakuan hakim pengadilan mengaku bahwa sulit menjatuhkan hukuman ke mereka dengan alasan mereka ini masih di bawah umur. Ya iya sih, mereka ini masih di bawah umur, tapi mengingat perlakuan mereka ke si Junko ini, itu benar-benar gak adil gitu loh. Ya kalau bisa sih nyawa diganti nyawa biar fair gitu loh. Warga Jepang menilai pada saat itu seharusnya mereka berempat ini dihukum seumur hidup. Bahkan mereka menilai
si Miyano dan teman-temannya ini gak pantas lagi hidup di tengah-tengah masyarakat Jepang. Bahkan sebagian masyarakat Jepang menganjurkan seharusnya Miyano dan teman-temannya ini dihukum mati. Kalau ini aku benar, setuju aku be. Harusnya begitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Menurut aku sih hukuman yang diterima oleh Miyano dan teman-temannya ini benar-benar nggak setimpal dengan apa yang mereka lakukan ke si Junko. Karena sebelum Junko juga mereka udah banyak menelan korban wanita, kayak dirampok lah, diperkosa lah. Jadi memang benar-benar harus dihukum seumur hidup atau dihukum mati gitu kan. Menurut teman-teman bagaimana? Apa yang harusnya mereka dapatkan setelah apa yang mereka lakukan? Komen di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like dan subscribe serta bagikan ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. See you on my next video. Bye bye.